Selamat siang, Bapak dan Ibu. Oke, saya nggak memperkenalkan sendiri, udah diintroduce tadi. Saya langsung ke materialnya aja ya. Tapi kita hari ini yang kami mau mau sharing mengenai ESG itu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ESG atau sustainability, atau mungkin bingung bedanya ESG dan sustainability, apakah itu sama atau berbeda. Kebetulan itu dua hal yang berbeda yang saya akan bantu jelasin hari ini. Nah, pertama itu ESG itu singkatan itu apa? ESG itu dari kata-kata environmental, social, and governance begitu. Nah, kalau bahasa Indonesianya lingkungan, sosial, dan tata kelola begitu. ESG itu adalah kerangka kerja yang bertujuan untuk kita mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor yang non-financial begitu. Nah, jadi kuncinya di sini ya, kita tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor yang non-financial begitu. Yang hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan begitu. Nah, di dimensi environment, social dan governance. ESG itu berbeda dengan sustainability. Nanti saya akan jelasin itu sustainability seperti bagaimana. Cuman secara singkat background mengenai ESG ini, ESG ini ya mulainya dari Europe, kebetulan mulainya di Europe terus ke Amerika, pokoknya di negara-negara Barat deh begitu. Nah, mereka mulai mulai memperhatikan hal-hal yang bukan cuman bukan cuman berkaitan dengan financial. Ya mungkin mereka karena udah lebih kaya jadi mereka lebih sadar untuk perhatikan yang hal-hal yang lain. Kalau Bapak Ibu familiar dengan Maslow's hierarchy of needs, kalau mereka udah stabil dengan basic needs mereka, jadi mereka maju ke keperluan lain. Nah, tetapi ESG ini sebenarnya ESG itu udah bukan hal yang baru. Dari awal itu semua perusahaan ada yang aspek governance dan aspek sosial begitu. Ya governance itu tata kelola, aspek sosial nanti saya akan bahas lebih detail dari dua-duanya. Itu dari awal semua perusahaan udah ada, semua perusahaan ada. Nah, cuman belakangan ini yang I dari ESG ini udah mulai masuk begitu. Karena banyak yang dampak yang kita semua sadar masalah dengan cuaca begitu. Kalau Bapak Ibu mungkin yang lahir di tahun, saya nggak mau disclose. Pokoknya yang kalau kita ingat, yang kalau Bapak Ibu punya kampung atau ya mungkin di kota pun, cuaca sekarang udah berbeda. Dulu ada musim hujan, ada musim panas, ada musim musim kering begitu. Sekarang udah campur-campur. Itu karena climate change. Terus sekarang saya nggak tahu kalau Bapak Ibu cuaca sekarang lebih panas. Secara fakta itu benar, cuaca kita lebih lebih panas. Nah, nanti penyebabnya kita akan bahas juga di topik ini. Nah, jadi balik lagi ya, ESG ini adalah faktor-faktor yang non-financial begitu. Ini adalah kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor yang non-financial, ESG begitu ya. Bedanya dengan sustainability apa? Kalau kita ngomong sustainability itu ada ada kerangka group of principles lah begitu. Seperangkat prinsip uh, yang mempertimbangkan keberlangsungan atau kelangsungan kalau konteks perusahaan kelangsungan operasi perusahaan begitu. Nah, supaya perusahaan kalau ada yang familiar dengan terminologi going concern, di situ konsep going concern itu supaya perusahaan itu terus-menerus selama-lamanya beroperasi begitu. Nah, itu part of sustainability. Nah, supaya mencapai sustainability, ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan atau manajemen perusahaan. Nah, itu termasuk yang ESG ya. Nah, kalau secara definisi dari United Nations itu uh, sustainability itu atau keberlangsungan itu adalah memenuhi
kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka begitu, kebutuhan sekarang begitu. Ya, jadi mungkin agak membingungkannya. Pokoknya kita bisa memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan yang dibutuhkan oleh generasi kedepannya begitu. Nah, itu definisi dari United Nations Sustainability. Nah, ini saya akan ilustrasi perbedaan antara sustainability dan ESG. Kalau kita ngomong sustainability itu sebagai payung besarnya ya, begitu. Ya, jadi kalau kita ngomong keberlangsungan itu dia yang payung besarnya, dan bagian dari keberlangsungan itu adalah ESG-nya, begitu. Kalau dilihat di sini sebenarnya masih ada topik yang lain, tapi salah satu supaya ada gambaran aja. Di sini ada faktor ekonomi. Nah, saya bilang tadi kan ESG itu adalah faktor non-financial. Kalau ekonomi kan ada faktor financial. Ya, jadi supaya sebuah perusahaan bisa beroperasi dengan terus-menerus, ada keberlangsungannya, perusahaan itu mesti memperhatikan faktor sosial, faktor governance. Sekarang ada faktor environment juga yang menjadi fokus, menjadi salah satu main fokus di aspek ESG sekarang. Dan ada faktor ekonomi. Ya, jelaskan kalau perusahaan perlu profit juga gitu. Nah, secara garis besar itu perbedaan antara ESG dan sustainability. Nah, kita akan bahas nih yang 3 dimensi ESG itu. Nah, dimensi pertama yang paling rumit sebenarnya adalah environmental. Nah, yang environmental itu, yang dimensi itu yang mengcover dampak 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 mengenai perubahan iklim, emisi karbon, pengelolaan pengelolaan limbah begitu. Nah, di sini ini dibilang dimensi yang paling kompleks. Nanti ada bayangannya pas di sesi Pak Bobby, ada contoh-contoh di sini. Kenapa ini sangat kompleks? Mungkin secara secara kayak teaser aja, di sini tujuan salah satu matriksnya adalah mengukur emisi karbon. Emisi karbon itu sumbernya banyak. Ada yang dari kita naik mobil, ada yang kita beli makanan. Kok aneh beli makanan? Soalnya kalau kita beli makanan untuk kayak Indomie deh contoh, untuk memproduksi atau untuk menjadikan satu pak mie instan itu memerlukan proses yang panjang, memerlukan bahan baku, memerlukan proses dan apa tuh equipment begitu. Yang dari proses pembikinannya ada emisi karbon. Nah, itu aja mungkin udah cukup kompleks ya dari penjelasan begitu. Nah, nah, di aspek ini dia tujuannya kan mengukur dampak perusahaan ke apa tuh ke lingkungan kita begitu. Tapi sekarang ada ada bukan bukan new school of thought sih. Sekarang mereka melihat itu yang diukur dampak perusahaan ke apa tuh ke lingkungan, dan perlu diukur juga dampak lingkungan ke perusahaan begitu. Kayak kalau kita apa tuh beroperasi di tempat yang sangat panas, beroperasi di tempat yang sering kena apa tuh badai-badai begitu gara-gara apa tuh climate change. Nah, itu mesti diperhatikan. Nah, di sini ada chart. Ini fakta loh. Kalau lihat kira-kira di tahun 2000 pas 2000, derajat cuaca derajat kita secara dunia ya, secara dunia udah naik kira-kira 1 derajat begitu. 1 derajat dari pre-industrial level. Pre-industrial level kira-kira tahun 1940 begitu, waktu Industrial Revolution begitu. Udah naik 1 derajat. Tahun 2000. Di tahun 2017 udah naik 1,2 derajat. Di tahun 2017. Sekarang kita udah di 2024 sebenarnya sih. Tapi di 2023 udah hampir 1,6
5 derajat begitu. Nah, kalau kita matematika sedikit, itu kan dari 2017 ke 2023 itu 6 tahun nih. Dari 6 tahun itu naiknya kira-kira 3 derajat begitu. Nah, kalau kita terus-terusin itu tiap tahun kita naik 3 derajat, jadi di dalam 10 tahun kita naik 1 derajat lagi nih. Nah, bayangin 10 tahun ke depan kalau pace kita sama ya, sama dengan yang pace kita sekarang mengenai emisi karbon begitu, bagaimana panasnya jadinya kalau begitu. Nah, itu yang tujuan dimensi ESG itu di environment untuk mengukur dan mengidentifikasi faktor yang mengakibatkan kayak perubahan iklim sama pemanasan global begitu. Nah, oke. Saya akan maju ke dimensi sosial. Nah, dimensi sosial itu seperti yang saya cerita tadi, semua perusahaan dari awal sih udah ada aspek sosial dan governance begitu. Nah, di dimensi sosial itu, bagian untuk keberlanjutan sebuah perusahaan itu adalah mesti kepuasan karyawan, mesti kepuasan pelanggan begitu. Nah, jadi di aspek sosial itu si perusahaan di konteks ESG perusahaan itu mesti memperhatikan dan mengidentifikasi dan mengukur hal-hal yang memuaskan karyawan, hal-hal yang memuaskan pelanggan begitu. Jadi si perusahaan itu mengupayakan beberapa kegiatan atau inisiatif supaya pelanggan dan karyawan puas begitu. Nah, nanti kita ada beberapa contohnya, tetapi secara konteks or aspek apa tuh secara konteksnya or backgroundnya seperti begitu ya. Kalau aspek sosial. Nah, sekarang kita ke aspek governance begitu, aspek tata kelola. Aspek tata kelola ini adalah dimensi yang mengidentifikasi dan mengukur kebijakan dan praktek korporasi perusahaan sesuai dengan best practice begitu, hal yang terbaik begitu. Nah, jadi kan dari awal kan selalu udah ada yang konsep good corporate governance, accountability, transparency, itu udah dari awal ada. Nah, cuman ini mau highlight di sini, ini salah satu dimensi untuk keberlanjutan. Karena kalau sebuah perusahaan tanpa good corporate governance atau tanpa akuntabilitas dan transparansi dan compliance dengan peraturan pemerintah, ya pasti nggak ada keberlanjutan. Perusahaannya bisa jadi tertutup atau perusahaannya jadi karena tidak termanage dengan baik, bangkrut. Seperti begitu. Nah, makanya ini salah satu dimensi keberlanjutan adalah governance begitu. Di governance itu by the way termasuk juga yang upaya-upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan supaya memproteksi ya operation atau apa tuh data dan kepribadian perusahaan atau kepribadian orang-orang di dalam perusahaan atau orang yang bekerja sama perusahaan itu. Nanti saya akan kasih contohnya ya. By the way, Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan, nanti kita ada sesi tanya jawab setelah presentasi. Oke. Nah, saya melanjutkan dengan topik materiality assessment. Nah, karena kalau kita ngomong dimensi keberlanjutan itu, nah mungkin kita fokus di ESG aja deh. Di ESG itu dia banyak apa tuh banyak areanya nih. Contohnya, kalau kita ngomong ESG itu ada yang area mengenai pengelolaan lingkungan dan iklim, ada yang tempat kerja yang aman dan memungkinkan begitu dampak komunitas begitu kesejahteraan dan perawatan pasien, segala macam begitu. Ini cuma contoh, sebenarnya lebih banyak lagi. Nah, kalau begitu kan kita sebagai perusahaan atau manajemen perusahaan itu mestinya ada fokus aja begitu. Gak bisa, gak sanggup atau gak mungkin semua ini diperhatikan.
Makanya kita mesti memprioritaskan hal-hal ESG yang menurut kita paling paling berimpak atau berdampak ke perusahaan. Nah, cara untuk melakukan itu, nah itu adalah materiality assessment begitu. Nah, tujuan ini untuk mengidentifikasi hal-hal yang paling signifikan atau paling berdampak ke perusahaan. Kalau dilihat yang ada di Y-axis di sini diperhatikan mana yang penting untuk sorry, mana yang paling penting untuk pemangku kepentingan. Kalau lihat yang ada di X-axis, mana yang paling penting untuk operation business begitu. Nah, jadi itu di map begitu. Nah, setelah di map, dibikin ranking. Kalau yang paling atas, kanan paling atas, makin dekat atas kanan, itu makin tinggi rankingnya begitu. Artinya, itu sangat penting untuk pemangku kepentingan, sangat penting untuk operation business. Nah, di SGH kebetulan kita sudah melakukan materiality assessment dan kita mengidentifikasi tiga pilar yang paling penting. Untuk kita di SGH itu, yang tiga pilar yang paling penting adalah patient and people, sentrisitas pasien dan orang, ethics dan transparansi, dan tanggung jawab bisnis begitu. Nah, di situ pun ada subtopiknya begitu. Nah, tetapi untuk perusahaan kita ini yang menjadi fokus kita. Nah, karena ini yang menjadi fokus kita, mungkin Bapak dan Ibu ada yang pernah ada ESG KPIs yang diturunkan ke para business leaders. Nah, mungkin ada yang pernah yang Bapak Ibu turun ke Bapak Ibu sampai Bapak Ibu juga begitu. Nah, itu topik-topik yang ESG KPI itu dari 8 dari 3 main pilar di sini, dari 8 items yang ada di sini. Yang keselamatan pasien pelanggan, tempat kerja yang aman. Nah, ini dari 8 ini yang menjadi ESG KPIs kita untuk SGH begitu. Nah, kalau untuk yang pernah lihat annual report kita, ini yang kita ada diagram untuk apa yang dimaksud sangat material buat SGH begitu. Ini yang ada kalau bisa lihat di sini ada yang 3 pilarnya ya. People and patient, business responsibility sama ethics and transparency, dan ada 5 subtopic di bawah 3 main pilarnya begitu. Oke. Nah, saya akan berikan contoh mengenai ethics and transparency sebagai salah satu pihak. Nah, di ethics and transparency itu sebuah perusahaan perlu tata kelola yang baik begitu. Nah, salah satu contoh untuk membentuk atau memastikan perusahaan itu memegang tata kelola dengan yang baik, ya kita terapkan dan implementasikan Code of Ethics. Nah, jadi di sini ini adalah capture dari Code of Ethics perusahaan kita, apa yang kita atur di dalam kode etik kita, apa yang kita perbolehkan, apa yang kita tidak perbolehkan untuk karyawan kita, untuk pihak yang bekerja sama perusahaan kita. Nah, kita terapkan semua ini supaya kita mempunyai tata kelola dengan baik untuk menjaga keberlanjutan perusahaan dari aspek ethics and transparency gitu. Nah, kita juga terapkan data protection untuk menghindarikan serangan cyber dari perusahaan kita yang kalau terjadi punya dampak yang sangat besar. Jadi kita bentukin policy dan peraturan dan mengupayakan hal-hal supaya itu terhindari. Kita juga mengsosialisasi mengenai pelindungan data pribadi begitu. Kita membentuki data protection officer, pihak-pihak yang bisa memberikan guidance atau panduan untuk cara kita melakukan pelindungan data pribadi sesuai dengan requirement pemerintah. Begitu. Oke.
Sepertinya saya akan selesaikan topik yang saya akan bawain untuk hal itu. Saya mau memberikan satu alfa untuk Bapak Ibu yang ikut. ESG itu untuk pihak yang tercatat seperti kita, itu hal yang sekarang diwajibkan sama pemerintah, begitu. Masih nggak seketat dibanding sama yang dilakukan sama yang di Western companies, karena kita baru memulai adapt konsep ESG ini, tetapi pemerintah Indonesia itu very dedicated untuk menerapkan konsep ESG ini. Karena dari sisi, ini ngomong dari sisi financial, dan yang saya sebutkan, nothing is financial advice ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita sebagai negara, atau untuk yang nanti turun ke perusahaan-perusahaan itu, memperhatikan keberlanjutan itu in this case lebih arah ke ESG, sangat diperhatikan oleh investor-investor barat atau yang dari developed country. Jadi, kalau pemerintah menerapkan ESG yang turun ke semua perusahaan, yang semua perusahaan Indonesia menerapkan itu, ya jadi kita mengatraksi interest dari investor luar negeri. Ya, jadi mungkin salah satu tujuan pemerintah juga di sini untuk mendapat masukan investasi dari investor di luar. Jadi kalau perusahaan yang tercatat itu bisa dapatkan, uh, kalau stock trading kan bisa dapat investment dari luar kalau sebuah perusahaan itu menerapkan ESG. Kalau sekarang kalau ada yang lihat berita dari pasar begitu, lihat best performing stocks itu adalah yang di bidang yang related ke keberlanjutan di environment. Kalau salah satunya adalah, ya mungkin saya nggak sebut nama PT-nya, tapi mereka related ke renewables. Kalau lihat yang industri renewables itu sahamnya sangat sangat tinggi. Jadi pemiliknya jadi uh, orang terkaya sekarang di Indonesia gara-gara salah satu bisnis renewables. Jadi kelihatan si Indonesia itu sangat memperhatikan ESG, dan ini baru mulai aja. Jadi kalau Bapak Ibu cukup tertarik dan mengikuti berita-berita ESG, itu bisa membawa manfaat juga ke Bapak Ibu sebagai individu. Tetapi ini saya balik lagi dari konteks perusahaan ini untuk keberlanjutan perusahaan kita yang upayakan supaya bisnis kita terus-menerus comply dengan requirement pemerintah dan tetap beroperasi dengan baik dengan kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan. Oke, saya potong sesi saya aja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diadres ke sesi tanya dan jawab. Oke, terima kasih. Selamat siang. Oke, Bapak Ibu, thank you for keep watching. Saya akan lanjutkan. Kalau tadi Pak Patrick udah bahas betapa pentingnya ESG bagian dari keberlanjutan untuk setiap organisasi, apalagi kita perusahaan publicly listed company, maka saya akan lanjutkan dengan pembahasan pilar kedua. Kalau tadi pertama adalah ethics and transparency, maka pilar kedua adalah passion and people centricity. Itu sebetulnya adalah mungkin at the heart of the company. Ini adalah the reason for being ya untuk company kita, and the reason we go to work every single day, yaitu untuk passion and untuk customer. We put passion and our customer at the center of what we do. Maka untuk itu kita pastikan, apalagi kita bergerak di industri yang benar-benar highly regulated, di industri yang benar-benar pengaruhnya adalah ke hidup dan mati nih. Jadi patient and customer safety itu adalah mandatory di industri ini gitu ya. Oleh karena itu kita lihat bahwa komitmen kita terhadap product safety and compliance itu memang regulatory requirement, dan kita punya sistem pharmacovigilance untuk reporting system yang memastikan bahwa semua adverse event yang dimaksud adalah semacam kayak side effect, yaitu pharmafluorescence yang mungkin timbul dari
medical use, medical consumption gitu. Nah, itu harus dilaporkan within 24 jam, baik itu verbally ataupun writing melalui email ke pv@global.health.com. Dan sebagai bagian dari organisasi, kita juga boleh menyampaikan adverse event ini ke PV, walaupun kita bukan sebagai yang mengalami gitu ya, tapi kita bisa sebagai melaporkan, tapi kita harus tahu persis detail data dari peristiwa yang mengalami dan kontak dari orang yang mengalami gitu. Dan ini akan di-follow up dan dimonitor status settlement-nya. Di 2023 kita ada undesirable event itu sekitar 12 dari 10 produk. Ini memang tidak mungkin dihindari ya, it is irreversible. Dan complaints ini tapi adalah complaints yang non-serious events, hubungan dengan mild allergic reaction, karena tidak menghindari kemungkinan adanya drug interaction gitu. Jadi misalnya ketika orang menggunakan drug itu mungkin menggunakan obat itu mungkin nggak cuma satu obat ya kan. Ketika kita sakit kepala mungkin nggak cuma satu obat tapi dua atau lebih obat, dan itu ada kemungkinan terjadi drug interaction. Oke, nah ini juga ada platform yang disediakan organisasi untuk menyampaikan komplain ke organisasi tentang adverse event. Mainly kita menggunakan website dan email. Oke, saya lanjut dengan pilar yang berikutnya dari patient and people centricity, yaitu access to healthcare. Sebagai bagian dari organisasi yang bergerak di bidang healthcare, maka kita harus menjamin akses terhadap healthcare ini terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Dan kita punya fokus adalah di ring 1, yang kita sebut ring 1 itu adalah yang mainly dekat dengan tempat beroperasinya organisasi ini, baik itu di Pulau Gadung maupun kita juga punya kita punya Plantation and Herbal Center, yaitu di Center of Excellence in Herbal Research di Nagrag Sukabumi. Jadi 2 tempat itu adalah ring 1 kita, di mana kita heavily melakukan intervention untuk memastikan akses to healthcare yang terbuka untuk semua. Kita melakukan banyak kerjasama, di antaranya dengan Posyandu dan Puskesmas di sekitar Pulau Gadung untuk rutin monthly terlibat dalam program Posyandu baik untuk lansia maupun untuk anak-anak yang dikoordinasi oleh Posyandu dan Puskesmas dengan pemberian vitamin, susu, dan juga PMT atau pemberian makanan tambahan gitu. Di samping itu kita juga tahu bahwa Indonesia ini secara geografis ya, di Indonesia bagian barat itu sangat develop, di Indonesia bagian timur sangat underprivileged gitu. Sehingga kita juga fokus untuk memastikan akses to healthcare itu dari Sabang sampai Merauke. Maka fokus kita yang terutama adalah di underserved, yaitu di Indonesia Timur. Kita banyak sekali melakukan kerjasama dengan berbagai asosiasi maupun charity foundation untuk memastikan anak-anak ini bisa tumbuh kembang dengan optimal, yaitu dengan pemberian berbagai makanan tambahan untuk alleviating stunting maupun dengan various donation vitamin dan juga susu. Di antara kerjasama kita dengan GP Farmasi, kemudian Yayasan Rumah Junior, dan juga EGK Sumba, English Goes to Kampung Sumba. Ini ada beberapa contoh foto. Yang paling kanan ini adalah foto di Posyandu. Kemudian yang kiri ini adalah foto di Nusa Tenggara Timur, di desa Taitmana, di mana kita bekerjasama dengan Yayasan Rumah Junior. Oke, kemudian saya lanjutkan dengan community impact. Nah, ini adalah kita punya 2 pilar di community impact, yaitu education sama community development. Di bidang education kita tahu, mungkin Bapak Ibu juga cukup familiar dengan ini, kita sudah 2 tahun ini dan akan continuing meminta dukungan dari Bapak Ibu semua untuk program Share the Books, Hope for Sumba, Hope for Indonesia. Ini kita kolaborasi dengan English Goes to Kampung Sumba untuk fight for literacy. Dan kita juga ada kerjasama dalam bidang ecological edutainment untuk anak-anak PK, ya, kindergarten children. Ini berkolaborasi dengan EcoCamp yang coverage-nya ini di seluruh Jawa, walaupun mereka located di Bandung. Saya akan jelaskan satu demi satu. Ini adalah Share the Books 2023, Hope for Sumba, Hope for Indonesia, yang kita akan activate lagi di 2024 juga and going forward. Nah, kalau ini partisipasi Bapak Ibu bisa cukup nyata dengan
dengan sangat nyata sih, baik itu dalam bentuk kita pasti nanti akan ada Dropbox untuk, pengumpulan buku-buku, alat tulis, atau nanti kita akan sebutkan apa yang mereka butuhkan gitu ya, supaya Bapak Ibu juga bisa berpartisipasi untuk literasi anak-anak di Sumba. Nggak cuma itu, bisa juga dalam bentuk dana dan juga bisa dalam bentuk volunteer. Kalau volunteer ini yang luar biasa menyenangkan, tapi ini self funded ya Bapak Ibu. Di tahun 2023, 24 sampai 28 September yang lalu ada 4 anggota organisasi SGH yang terbang nih ke Sumba Barat Daya di Desa Lamboya. Ini adalah desa adatnya nih, Praijing Village. I've been there 2 years ago untuk memulai kerjasama ini dengan EGK Sumba. Nah, ini adalah penampakan di sana, kira-kira kalau Bapak Ibu ke sana tertarik. Kebetulan ini yang datang adalah Pak Aswin, di sini ada Pak Aswin, terus juga beberapa tim R&D, maka kita bawa science to the community tuh waktu itu kita ada keseruan-keseruan. Saya mungkin akan play videonya ya, keseruan science activity capillarity di Lamboya. Oke, jadi kayak gitu, anak-anak luar biasa seneng, mereka kayaknya jarang terekspos sama sains yang even very basic kayak gini, jadi luar biasa seneng. Dan Pak Aswin kan juga jago saksofon ya, Pak Aswin nggak join ya? Pak Aswin juga jago saksofon, jadi luar biasa membawa musikalitas di sana. Ini kita tunjukin yang di EGK Learning Center di Lamboya. Ya gitu kira-kira keseruan bersama adik-adik ini, kita percaya bahwa education adalah hak ya, itu adalah hak bukan privilege. Jadi setiap anak Indonesia berhak untuk punya akses terhadap pendidikan, berhak untuk punya akses terhadap literasi. Oke, itu kira-kira tentang Hopor Sumba, Hopor Indonesia. Sorry. Lah, sorry. Oke, yang berikutnya saya mau bahas tentang yang ecological edutainment. Ini juga salah satu program besar kita yang sudah kita lakukan lebih dari 3 tahun dan akan kita continue lakukan. Bahkan program ini sangat didukung oleh Pak Tan Eng Liang himself gitu ya. Ini adalah program kerjasama kita dengan EcoCamp dan juga CVC. Program ini cukup panjang durasinya, yaitu setahun penuh ya, dan itu mulai dari pembekalan di rumah, ada proyek-proyek di rumah, bagaimana anak-anak diajarkan untuk menanam tanaman gitu dan melihat itu grow gitu ya. Terus sampai ke berbagai proyek edukasi, baik itu di sekolah maupun di rumah yang terus ditanamkan sampai nanti kemudian di akhir acara itu ada gebiar atau yang kita sebut Big Bang. Ini ada salah satu contoh Big Bang di Bandung. Jadi setiap kali Big Bang itu anak-anaknya tuh pesertanya bisa sampai 5.000 anak-anak. Bayangkan kita mengumpulkan orang segitu banyak, segitu masif untuk bisa mendapatkan edukasi tentang ekologi gitu ya. Nah, di situ nanti anak-anak diajarkan bagaimana menyukai tanaman, bukan menyukai tanaman, maksudnya bagaimana menyukai sayur-sayuran gitu. Jadi mereka nggak takut makan sayuran, terus bagaimana mengumpulkan sampah after event. Jadi kita pastikan bahwa setelah event kita nggak creating any waste gitu. Dan ini adalah cakupan kita, coverage kita waktu tahun 2023 sampai Q1 2024.
20.000 anak dan 20.000 mothers yang di-engage melalui program ini untuk memulai kesadaran ekologis, dan multiplier effect-nya walaupun ini 20.000 tapi multiplier effect-nya jauh lebih dari itu karena kita engage di schools gitu. Oke, community impact yang berikutnya adalah tentang community development. Ini adalah bentuk responsibility kita khususnya di bidang intervensi terhadap stunting dan ODF. ODF itu adalah open defecation free, jadi ke arah sanitasi. Tadi yang saya bilang ini ring 1 kita di Sukabumi, kita banyak melakukan intervensi di sana, baik dalam bentuk pemberian makanan tambahan untuk stunting, susu kurkuma, kita juga memastikan ikut terlibat dalam gerakan Kabupaten Sukabumi Sehat dengan memberikan segregated recycle bins, tempat sampah yang segregated yang untuk organik, non-organik, dan sebagainya, serta berbagai fund donation. Itu juga ada seed to passion concept implementation dengan petani binaan kita di SCEHR, di mana itu adalah gabungan dari kolaborasi ABGC, Academic, Business, Government, and Community. Dari sisi akademik kita kerja sama-sama IPB, Innovis, Government kita kerja sama-sama pemerintah Kabupaten Sukabumi. Untuk community, ini mungkin sesuatu yang maka kita bisa sebut ini community development karena kita nggak hanya memberikan mereka training atau bibit gitu ya, tapi kita scale up sampai ke commercial level. Jadi kita memastikan kita membeli dan juga ada market untuk hasil dari budidaya kurkuma yang kita kerjasama dengan Gapoktan atau gabungan kelompok tani Kemuning. Jadi kita beli dengan market price gitu untuk bahan baku dari produk-produk kurkuma kita. Dan nggak cuma ini, kita juga sedang mengembangkan untuk menanam Echinacea. Kalau kita tahu itu bahan baku imbus. Echinacea sebetulnya dari US ya kan, tapi kita mau tanam itu di Sukabumi itu sebagai proyek percontohan, dan ini akan jadi sesuatu yang besar. Oke, kira-kira gitu Bapak Ibu, akan dilanjutkan oleh Ibu Riris. Baik, terima kasih Bu Yuli dan Pak Patrick sebelumnya ya. Selamat sore, Soho People. Mudah-mudahan ngantuknya masih sekian persen ya. Saya akan lanjutkan dengan bagian dari kekaryawanan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Patrick di awal, bahwa bagian dari implementasi ESG itu salah satunya adalah social aspect, di mana memastikan kepuasan pelanggan yang tadi sudah dijabarkan oleh Bu Yulindarto, dan juga tentunya kepuasan karyawan. Nah, kata-kata atau terminologi yang tadi digunakan oleh Pak Patrick antara lain adalah mengupayakan kepuasan karyawan dan juga mengukur. Jadi selain mengupayakan kita juga ukur. Nah, yang pertama kita sampaikan bahwa SGH Group memiliki komitmen yang tinggi terhadap hak asasi manusia atau human rights. Salah satu komitmen itu kita tunjukkan dalam policy yang kita sudah terbitkan di Desember 2022 lalu, policy tentang human rights atau kebijakan tentang implementasi hak asasi manusia di perusahaan kita di SGH Group. Seperti itu ya. Isi dari polisi tersebut antara lain mencakup larangan terhadap pekerja anak atau prohibition of child labor, larangan terhadap tenaga kerja paksa, dan juga human trafficking atau perdagangan manusia. Mungkin Bapak Ibu ada yang concern sekali terhadap hal ini, dan karena kita lihat juga di berita-berita seperti itu ya. Yang ketiga juga larangan akan harassment atau tindakan ataupun bahasa ya yang merujuk atau mengarah kepada pelecehan seksual ataupun intimidasi gitu. Dan kita kampanyekan juga baru-baru ini selain lewat policy, kita juga kampanyekan lewat flyers dengan harapan lebih mudah dibaca dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Nah, di policy tersebut kita juga menyampaikan atau menyatakan komitmen kita terhadap diversity, equality, dan inclusion di tempat kerja. Artinya kita sangat menghargai keberagaman, kita mengakui kesetaraan gender, dan juga non-eksklusif. Jadi kita terbuka terhadap dari segala macam, baik suku, agama, ras, even political view, dan lain sebagainya dari seluruh karyawan yang ada di
Soho Global Health Group. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang pasti perusahaan juga berkomitmen tinggi untuk tetap bermitra dengan baik dan menjaga hubungan baik dengan perwakilan karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja ya. Saya nggak aware, tapi mudah-mudahan ada peserta hari ini yang tergabung dalam serikat pekerja, bahwa perusahaan manajemen secara rutin mengadakan meeting dan setiap tahun membekali para pengurus dan juga anggota serikat pekerja dengan berbagai soft skill training untuk dengan niat bahwa kemitraan kita dan kerjasama kita benar-benar berjalan dengan baik, dengan mutual respect juga sesuai dengan core value-nya kita. Seperti itu. Nah, lalu kita juga mengupayakan team building activities dan juga hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan engagement karyawan. Seperti yang tadi disampaikan, untuk mengupayakan, ini adalah beberapa hal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengupayakan meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan. Semuanya bisa dilihat di Instagram kita sebenarnya Bapak Ibu ya, dan juga kita juga muat di laporan tahunan. Ini ada beberapa foto ataupun capturean dari beberapa division, ada dari consumer healthcare, distribution, supporting function, supply and operations, dan juga sampai dengan tim professional products ataupun medical healthcare. Nah, yang tadi kan mengupayakan. Nah, mengukurnya setiap tahun Bapak Ibu pasti aware ya bahwa di akhir tahun setiap Desember kita selalu mengadakan engagement survey. Dulunya sebelum tahun 2021 kita melakukannya per 2 tahun, tapi sejak 2021 sampai dengan 2023 kita konsisten melakukannya di setiap bulan Desember untuk lebih mengetahui atau lebih konsisten mengecek ya, memeriksa tingkat keterlibatan karyawan, dan dari skor yang memang kita peroleh dari tahun ke tahun selama lebih dari 10 tahun terakhir, indeks kepuasan ataupun keterlibatan karyawan di SGH Group selalu meningkat. Kita bisa lihat bahwa di 2023 merupakan indeks Employer of Choice atau EOC yang paling tinggi, dan mudah-mudahan kita bisa mempertahankan ini, even meningkatkan. Artinya karyawan semakin merasa dilibatkan oleh perusahaan sehingga sense of belonging kita juga sebagai karyawan semakin meningkat. Ini juga ada di laporan tahunan jika Bapak Ibu ingin mengetahui informasinya lebih lengkap dan lebih dalam lagi. Nah, untuk memastikan bahwa karyawan selalu dilibatkan, kami juga membuka hotline ya, atau nomor WhatsApp yang memang dikelola oleh HR. Selain untuk mengekspedite atau mempercepat informasi-informasi, juga untuk menampung pertanyaan atau menerima masukan, rekomendasi dari karyawan, atau bahkan kalau sampai ada keluhan karyawan, silakan boleh disampaikan melalui media ini, ataupun dari Google Form, ataupun dari email, ya silakan reaching out ke kami jika Bapak Ibu melihat atau bahkan merasakan sendiri ada hal-hal yang memang tidak sejalan dengan policy HAM yang tadi kami sebutkan di awal. Seperti itu. Nah, selain itu kami juga buka sesi konsultasi ya. Ini mungkin namanya quite medical HR clinic gitu ya. Tapi sebenarnya dalam bahasa yang lebih sederhana atau dalam bahasa lebih casual, ini adalah wadah untuk karyawan dapat menyampaikan unek-unek atau bahkan mau curhat tentang lingkungan kerja, silahkan menghubungi kami. Ada 3 PIC utama yang dedicated bagi beberapa business units, namun jika Bapak Ibu ingin reaching out ke siapapun di HR, kami selalu open. Bisa kontak langsung PIC yang tertera di layar, ada Bu Malta, ada Bu Enis, dan juga ada Bu Kersonia, atau bahkan kontak ke HR WhatsApp yang tadi sudah kami share, atau Bapak Ibu bisa WhatsApp langsung dari WAG Japri ke admin, nanti akan diteruskan ke PIC yang berwenang di areanya masing-masing. Seperti itu. Last but not least, jangan lupa Bapak Ibu bahwa kami tetap mengupayakan untuk tetap keep up dengan perkembangan zaman gitu ya. Gitu, karena sekarang rasanya informasi lebih cepat disampaikan lewat media sosial, lewat Instagram,
atau bahkan lewat WhatsApp group. Jadi kami juga berupaya sekali bagaimana caranya memang karyawan mendapatkan informasi secepat mungkin dan melibatkan diri lebih banyak juga. Selain WhatsApp dan juga Instagram, kami juga punya YouTube channel yang berisi webinars dan juga banyak berisi edukasi dari tim Medical Affairs tentang kesehatan. Rasanya seperti itu dari saya. Akan dilanjutkan oleh Pak Bobi yang akan lebih membahas lebih banyak lagi tadi ya tentang environment. Silakan Pak Bobi. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sebelumnya Pak Patrick, Ibu Yuli, dan Bu Riris yang sudah menyampaikan. Mudah-mudahan tenaganya masih pada kuat nih, udah hampir 1 jam. Topiknya mungkin saya tidak terlalu umum, ini malah lebih spesifik karena ini terkait dengan salah satu pilar yang business responsibility terkait dengan environment stewardship. Jadi ini sebenarnya bagaimana kita SOHO yang komit untuk melakukan pengurangan emisi dan juga bagaimana caranya dengan pengurangan energi dan juga inisiatif terkait dengan aktivitas-aktivitas lain yang juga terkait dengan berdampak kepada lingkungan dengan emisi. Makanya kenapa di sini saya spesifik ke apa sih yang dimaksud dengan scoop 1, 2, dan 3. Karena kata pepatah, kalau kita tidak kenal maka tak sayang. Kita harus tahu bagaimana kita bisa mengidentifikasi terkait dengan apa yang kita lakukan dengan dampak terhadap lingkungan. Jadi sebenarnya secara khusus, karena ini sangat spesifik, jadi bagaimana sih caranya kita itu mengkategorisasikan macam-macam jenis emisi yang dihasilkan oleh perusahaan, supplier, dan juga customer. Jadi kalau kita lihat dari grafik ini, sebenarnya secara umum yang di atas ini adalah terkait dengan semua emisi yang kita hasilkan. Tapi dari mana sih dia sumbernya? Karena akan dilihat kenapa ada scoop 1, 2, dan 3. Karena kalau dilihat scoop 1 itu adalah memang direct, yang memang langsung dihasilkan oleh kita. Kita itu ya dari pabrik, dari distribution, dan line offices juga ternyata ada dampak. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan scoop 2 yang indirect, jadi aktivitas yang memang tidak langsung tapi dia berdampak terhadap emisi yang dihasilkan. Tapi ada lagi yang secara lebih spesifik lagi adalah scoop 3 yang dia indirect, tapi dia masuk upstream activity. Kemudian ada lagi yang scoop 3 yang tetap indirect, dan tidak langsung, tapi dia keluar dari proses kita. Jadi secara umum ini adalah seperti supply chain. Jadi supply chain itu terkait dengan proses kita dari awal sampai proses kita menghasilkan. Kalau di kita kan proses awalnya kan seperti pembuatan obat, pembelian barang, material di pabrik, kemudian sampai ke ke penyimpanan, sampai ujungnya adalah sampai ke customer. Oke, saya lanjut lagi. Ini adalah yang tadi, saya lanjut aja karena ini adalah secara terminologinya. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud? Nah, ini yang penting nih. Jadi kalau misalnya memang sama, ini ada beberapa poin yang sebenarnya kita declare di annual report. Kalau memang Bapak Ibu sempat melihat, ini adalah aktivitas-aktivitas yang memang kita kumpulkan datanya dan kita laporkan. Nah, ini harus dilaporkan terkait dengan emisi yang dihasilkan. Dan kalau dilihat itu, yang termasuk dengan skop 1, itu adalah yang terkait dengan penggunaan solar yang terkait dengan genset. Nah, ini spesifik nih, karena di pabrik, di DC, di cabang, semuanya menggunakan genset. Oleh karena itu, ini menjadi bagian yang kita kumpulkan datanya. Kemudian ada natural gas yang kedua, ini spesifik kebetulan hanya ada di pabrik. Kemudian ada operasional dari general services dan refrigeran. Kemudian ini adalah terkait dengan penggunaan freon.
Jadi freon itu ada di penggunaan air conditioning kita. Kemudian apa sih scope 2? Nah, scope 2 itu adalah yang emisi yang indirect tapi yang kita gunakan. Jadi energi yang kita beli. Jadi kalau di Indonesia mungkin kita beli apa sih? Ya hanya listrik mungkin. Tapi kalau di luar negeri itu secara umum tuh mereka ada pembelian seperti kayak steam, karena mereka ada 4 musim. Jadi pemanas ruangan di apartemen contohnya atau di offices itu mereka beli. Ada centralized. Kemudian kalau yang musim panasnya mereka ada yang centralized seperti air conditioning. Jadi kayak jalur pipa dinginnya mereka dialirkan. Nah, karena kita di Indonesia, makanya scope 2 ini kita hanya terkait dengan listrik. Nah, ini spesifik untuk yang scope 1, 2. Nah, mungkin umum ya, sudah pernah dengar ya. Tapi scope 3 ini yang benar-benar mungkin sangat spesifik terkait dengan industri yang kita kerjakan. Karena scope 3 ini sebenarnya terdiri dari ada 15 kategori, tapi kalau dilihat yang merah itu tidak termasuk di bisnisnya kita, ada 9. Apa aja sih? Jadi nomor 1 itu kategori 1. Jadi adalah setiap pembelian yang masuk ke kita. Jadi ini kalau yang spesifik itu skop 3 kategori 1 terkait dengan pembelian material, RMPM. Ini kebetulan banyaknya ada di pabrik. Kemudian ATK. Jadi ATK itu spesifik ya. Secara umum semuanya kita gunakan kertas, plastik, segala macam, dan air. Jadi ini masuk ke dalam kategori 1 di skop 3. Kemudian kalau untuk kategori 2, capital good ini datanya ada. Jadi mungkin kembali mundur sedikit. Jadi apa yang kita hitung ini berdasarkan 2, activity base dan spend base. Jadi ada yang berdasarkan expense yang kita keluarkan. Jadi kategori 2 ini kita dapatkan datanya dari finance. Jadi ini terkait dengan aset-aset yang kita gunakan. Kemudian yang kita kumpulkan lagi datanya adalah kategori 3. Nah, kategori 3 ini kan fuel and energy related activity. Dengan catatan refer to scope 1. Jadi logikanya seperti ini. Ketika kita membeli solar itu kita tercatat di scope 1, contoh. Kemudian, tapi solar itu kan ada proses pembuatannya. Katakanlah kita beli dari Pertamina. Nah, emisi yang untuk memproses pembuatan fuel solar itu yang kita catatkan di kategori 3. Jadi secara semakin banyak solar yang kita beli atau kita gunakan, tapi semakin besar juga kategori 3-nya dia akan terhitung. Kira-kira seperti itu. Jadi dia nggak hanya berdampak ke scope 1, tapi ke scope 3. Kategori 3 itu dia muncul. Kemudian yang berikutnya adalah kategori 4. Nah, ini mulai lagi nih. Jadi aktivitas kita itu termasuk yang menghasilkan emisi adalah bagaimana kita melakukan transportasi atau terkait dengan ini spesifik transporter. Jadi yang masuk di kategori 4 skop 3 adalah ketika SIP mengirim barangnya ke DC. Jadi kalau misalnya spesifik nih saya sebut, jadi logistiknya SIP katakanlah Bu Siska misalnya. Dia kan akan ada beberapa kali pengiriman menggunakan Wimbo, kendaraan. Nah ini itu dihitung secara jaraknya setiap pengiriman dan itu yang kita hitung sebagai emisi. Kemudian juga dari DC Logistik, kalau saya boleh sebut nama, Pak Jimmy dan tim, kita ngirim ke cabang, 25 cabang itu kan ada pengiriman ya, setiap bulan itu kita kolek datanya. Jadi ini yang menjadi data emisi yang dihasilkan dari operation. Jadi ini termasuk yang kita kolek datanya di kategori 4. Kemudian kalau kita lanjut lagi, di kategori 5 ada waste. Nah, nanti ada waste ada beberapa nih. Jadi waste itu limbah. Jadi limbah yang dihasilkan termasuk B3 dan domestik itu dia ada emisinya. Nah, untuk di kategori 5 ini adalah spesifik limbah-limbah yang kita hasilkan di dalam aktivitas. Contoh kalau misalnya di pabrik, limbah dari waste yang dihasilkan dari proses produksi, waste yang dihasilkan dari misalnya ketika analisa di lab, kemudian ketika trial segala macam itu ketika dikirim limbahnya ke HSE, nah itu kita hitung sebagai emisi.
Kemudian lanjut lagi nomor 6 dan 7 ini adalah terkait dengan employee business travel. Jadi ketika kita melakukan perjalanan dinas, kemudian juga employee commute ini juga termasuk yang dihitung aktivitas dari kita rumah ke kantor, kantor ke rumah, kemudian kita melakukan misalnya site visit ke cabang segala macam itu termasuk bagian dari emisi yang kita hitung. Kemudian lanjutnya nomor 9. Nah, kategori 9 ini adalah lanjutan dari kategori 4. Jadi nggak hanya dari terakhir dari pabrik ke DC ke cabang, ternyata dari cabang ke outlet pun kita hitung. Jadi transporter itu juga kita minta datanya terkait cabang-cabang meringkan ke outletnya masing-masing. 25 cabang kita terima datanya. Kebayang ya kira-kira ya ini aja sampai emisi itu ternyata dihasilkan dari aktivitas yang rutin kita lakukan. Nah, ini yang terakhir yang lebih seru lagi adalah kategori 12. Jadi ini adalah bagian dari waste. Kalau yang kategori 5 adalah apa yang kita proses menjadi limbah ketika dalam proses pembuatan dan aktivitas. Kategori 12 adalah limbah yang dihasilkan dari pembeli. Nah, ini seru kan? Kebayang nggak? Kita jual produk, gimana caranya kita menghitung limbah yang mereka hasilkan. Nah, itu bisa kita dapatkan datanya. Saya nggak terangkan di sini, silakan kalau mau bertanya nanti di chat. Tapi kira-kira itu pun kita hitung, dan itu kita dapat datanya. Jadi, secara siklus dari kita bilang supply chain, inilah supply chain yang memang dari kita sebagai perusahaan farmasi, ini yang kita record dan ini yang kita declare. Nah, kita lanjut. Jadi sejak kapan sih kita record? Jadi kalau dilihat kita sudah mulai collect data dari 2021, 2022, 2023. Dan ini semuanya adalah yang saya sampaikan dan ini dalam bentuk emisi. Nah, 2023 saya highlight sebenarnya sama nih, kita sudah kebayang lah, mungkin belum tahu ya, tapi kebayang bahwa apa sih yang kita hitung sebagai emisi, tapi kita juga harus tahu sebenarnya yang kita bilang yang menjadi signifikannya apa sih. Nah, itu kita harus paham. Kemudian kalau kita lihat dari komposisi emisi yang 2023 totalnya ternyata yang terbesar gabungan dari skup 1, 2, 3 adalah ada di pabrik. Yang lainnya mungkin masih 1% di bawah, cuman tetap ada dampaknya. Saya coba lagi makin spesifik. Kalau dari sisi skup 1 kita bedah lagi nih, yang tadi skup 1 cuman 1% kurang. Tapi kalau kita lihat dari grup nih, SIP yang biru, PPG, DC yang merah, brands adalah kumpulan 25 cabang adalah hijau, ternyata nomor 1 adalah SIP, tapi signifikan juga di cabang kalau digabung. Jadi 25 cabang kalau digabung, emisinya, skop 1 itu ternyata tidak lebih kecil daripada DC. Biarpun kecil-kecil, ternyata kalau digabung banyak, jadi tetap ada dampaknya. Skop 2, ini tadi spesifik listrik ya. Jadi total listrik yang paling besar adalah di SIP, pabrik, ya betul pasti, karena memang aktivitas paling besar menggunakan listrik di pabrik. Tapi dilihat sama nih, ternyata dari cabang yang hijau, kalau digabung lebih besar daripada emisi yang menghasilkan listrik oleh DC. Jadi kalau kita lihat kan listrik itu ternyata signifikan nih di masing-masing site. Nah, total 3 ini memang skop 3 yang paling besar adalah di SIP. Kenapa? Karena di sini adalah paling banyak pembelian yang tadi saya bilang skop 3 kategori 1 terkait dengan pembelian raw material dan packaging material. Dari SIP pun juga kita lihat yang tertinggi adalah skop 3. Dari PPG DC pun yang kita lihat paling tinggi adalah skop 3, tapi karena ini adalah terkait dengan transporter, tapi listrik juga signifikan. Di cabang juga kita lihat ternyata antara skop 3 dan skop 2 itu ternyata berimbang antara penggunaan listrik dengan aktivitas yang ada di cabang. Bedah lagi, jadi nanti mungkin detailnya bisa dilihat nanti di slide. Ternyata kalau kita bedah lagi di SOHO, di SIP, ternyata yang tertinggi itu adalah listrik, refrigeran, penggunaan gas, dan diesel. Jadi kalau misalnya kita katakan tadi saya bilang kalau tak kenal maka tak sayang, jadi kita bisa lihat sebenarnya kita mau berat dari mana sih kalau memang kita mau melakukan pengurangan emisi. Kemudian kalau khusus skop 3 itu ya memang dari material,
Kemudian dari employee commute, ini juga kita hanya saya urutkan saja ya, upstream transportation, ada waste juga, dan dari penggunaan ATK. Kemudian kalau untuk DC, detailnya adalah tetap sama. Yang besar adalah electricity, refrigerant, dan juga fuel diesel. Yang untuk scope 3 adalah upstream transportation, employee commute, dan waste. Beralih ke cabang, sama ternyata trennya adalah electricity dan refrigerant dan diesel fuel menjadi yang mendominasi di scope 1 dan 2. Scope 3 juga tidak beda jauh. Ada employee commute, downstream transportation, water, dan waste. Nah, ini slide terakhir saya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah punya bayangan kenapa emisi itu menjadi bagian dari sustain dan bagian dari ESG, kemudian kita sudah bisa mengenali identifikasi apa aja sih ternyata yang kita hitung scope 1, 2, dan 3, dan setelah data yang kita collect dari 2021, 2023, dan akan tetap berlanjut di 2024, kita sudah bisa mulai masing-masing untuk bisa memikirkan apa sih yang bisa kita lakukan menjadi inisiatif pengurangan energi, pasti karena energi dampaknya adalah ke emisi, dan juga aktivitas lain yang juga berdampak terhadap emission. Seperti tadi yang material, mungkin refrigerant, transportasi, penggunaan air, dan waste. Jadi itu mungkin menjadi insight kita, karena ini akan menjadi spesifik di masing-masing area terkait dengan di pabrik, di DC, dan juga yang ada di cabang. Itu saja mungkin dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu dari ESG Komite yang telah menyampaikan pemaparan materi hari ini. Kemudian kita akan lanjut ke sesi Q&A ya, Bapak Ibu ya. Oke, sepertinya sudah ada yang raise hand, Bapak Ibu. Ini dari Ibu Dian Ekawati ya. Bu Dian boleh open mic untuk menyampaikan pertanyaannya, Bu. Silakan. Ini ya, apa namanya? Kalau tadi saya seneng yang Ibu Yuli itu ya, yang ke desa-desa gitu kan ya. Boleh ini nggak? Apa namanya? Itu bisa dilakukan di tempat lain juga nggak gitu? Baik, Bu. Pertanyaannya akan langsung dijawab sama Bu Yuli Indarta ya, Bu ya. Halo Bu Dian, thank you loh for asking. Iya, kita emang ada beberapa. Gimana? Ya, kita memang ada beberapa program kolaborasi. Ada yang kita voluntarily datang ke sana, ada juga yang kita cuma kirim produk gitu. Karena kan biaya cukup besar ya untuk datang gitu ya. Tapi itu sangat mungkin ada di mana-mana kita bisa banyak kesempatan untuk kolaborasi. Ya, itu kira-kira menjawab pertanyaan Ibu nggak, Bu? Oh ya, jadi maksudnya bisa dilakukan juga di pedalaman lainnya ya berarti ya kalau gitu ya. Betul sekali. Dan fokus kita mostly di Indonesia Timur sih. Kalau untuk yang access to healthcare gitu ya. Sama yang di Ring 1 tadi, yang di Sukabumi juga. Mostly juga karena itu spot yang paling besar stunting prevalency rate-nya. Berarti ini berkesinambungan sama yang waktu dulu kita pengumpulan buku-buku itu ya? Buku Betul apa sekali, namanya? Bu. Yang Share pakai books tong ya. itu ya? Iya. Iya, Oke. iya. Ya, thank you. Thank you. Ya, mungkin dari Bapak Ibu lainnya ada yang ingin raise hand, bisa bertanya langsung dengan tim dari ESG Komite. Silakan Bapak Ibu. Atau jika ada pertanyaannya yang ingin dituliskan di kolom chat juga silakan ya Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya juga ingin
bertanya nih kepada Bapak Ibu tim ESG Komite nih. Kami sebagai karyawan ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana sih Bapak Ibu peran kami sebagai karyawan untuk berkontribusi atau berperan aktif supaya turut mendukung penerapan sustainability di perusahaan kita ini? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Patrick. Silakan Pak. Oke, pertanyaan sangat luas. Oke, sebagai individu, kita fokus kita bahas satu-satu dengan dimensinya ya. Kita sebagai karyawan, bagaimana kita bisa berkontribusi atau bisa memberikan impact sebagai individu untuk dimensi, let's say, environment. Kalau environment itu ya bisa di rumah kita, pemisahan sampah begitu, mematikan listrik kalau nggak dipakai. Nah, kalau di kantor sama, pemisahan sampah, mematikan listrik kalau dipakai begitu. Kalau bisa mematikan bukan listrik, mematikan lampu kalau nggak dipakai, menghematkan menghematkan air begitu. Nah, dan yang nggak buang sampah sembarangan begitu. Itu hal-hal yang upaya begitu membantu dengan dimensi environment-nya begitu. Nah, kalau di sosialnya begitu kan, itu kan untuk kepuasan dan welfare karyawan dan pelanggan begitu. Mungkin paling tepatnya example kalau kita sebagai karyawan begitu, kita kan di aspek sosial itu kan kita saling menghormati, kolega-kolega kita begitu. Kita nggak ada diskriminasi, kita nggak ada ya diskriminasi, terus kita nggak ada yang menyakiti begitu, sorry kehabisan kata begitu. Nah, di aspek sosialnya ya seperti begitu. Nah, di aspek governance itu kita sebagai karyawan ya kita uh, untuk turut dengan peraturan pemerintah, kalau secara general turut dengan peraturan perusahaan begitu. Karena peraturan itu diterapkan karena ada tujuannya supaya lebih harmonius dan supaya lebih organized begitu. Tempat-tempat kita begitu, either di tempat kita tinggal atau di kantor kita. Mungkin sesimpel begitu aja, Bapak dan Ibu. Kalau mau yang contoh kompleks ya bisa japri aja gitu. Oke, thank you. Ya, terima kasih Pak Patrick atas pertanyaannya, atas jawabannya. Mungkin kita juga salah satunya menggunakan tumbler ya Pak ya. Jadi untuk mengurangi sampah plastik, jadi kita sudah mulai biasakan ya Bapak Ibu untuk menggunakan tumbler masing-masing sehingga bisa mengurangi jumlah sampah plastik. Mungkin itu hal yang simpel atau yang bisa kita lakukan setiap hari, tidak hanya di kantor, tapi juga di rumah ataupun kita berada di lingkungan umum ya, Bapak Ibu, untuk seperti saat belanja gitu, kita sudah mulai menggunakan tas yang berbahan, tidak yang plastik lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu tim ESG Komite nih, dalam mengimplementasikan sustainability ini, apa sih yang sudah tantangan apa yang sudah dihadapi dalam penerapan sustainability di perusahaan kita? Mungkin bisa dijawab sama Pak Bobi, Pak. Oke, Bu Ayu, thank you pertanyaannya. Ditodong-todong. Oke, saya coba jawab dari sisi Enviro ya. Jadi mungkin karena tadi secara spesifik lingkungan ini kan terkait dengan emisi dengan climate change. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita mengurangi emisi yang kita hasilkan tanpa kita mengorbankan proses kita. Jadi yang sebenarnya yang kita bisa lakukan adalah mungkin dari area masing-masing itu. Karena ini tantangannya adalah kayak misalnya apa yang kita lakukan di pabrik dengan yang kita lakukan di distribution dengan di cabang itu berbeda, itu satu Bu. Jadi typical dari apa yang kalau kita katakan inisiatifnya akan sangat berbeda. Kemudian kedua,
ini sangat kembali ke apa ya, bisa saya bilang terkait dari bisnis proses masing-masing. Jadi yang paling paham apa yang bisa kita lakukan adalah dari usernya. Katakanlah kalau kita adalah di pabrik, jadi yang paling paham apa yang bisa kita lakukan, katakan dari supply chain itu adalah dari proses penerimaan barang, atau dari penimbangan, atau dari mixing, itu adalah dari areanya masing-masing. Karena mereka yang paling tahu bagaimana memproses atau beraktivitas yang paling kita katakan paling efisien, kemudian paling cepat. Karena kalau kita ngomong di manufacturing, semakin cepat proses adalah semakin efisien sebenarnya. Nah, itu adalah kembali ke area masing-masing. Mungkin kalau di cabang atau distribution atau di DC itu kan tipikalnya sama ya. Bagaimana kita menghandling penerimaan barang dan penyimpanan, dan bagaimana kita melakukan pengiriman. Itu yang paling mengetahui memang harus diskusi ke masing-masing site-nya. Jadi seperti itu Bu Ayu, tantangannya lebih secara umum karena bisnis proses yang berbeda. Jadi masing-masing itu harus mempunyai katakanlah insight, dan ini harus diskusi. Itu saja. Apakah kira-kira cukup menjawab, Bu? Ya, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, Bapak Ibu Soho People ada yang ingin... Oke, ini ada yang raise hand dari Pak Danu Prasanto. Boleh open mic? Pak Danu, silakan Pak. Ya, selamat siang. Selamat Kedengaran ya siang Bu Pak. Ayu? Terdengar Ya. Pak. Ya, selamat siang. Mau izin mau tanya. Yang pertama terkait dengan tadi disampaikan kan sustainability kan sebetulnya ada 4 ya. Ada governance, ada environment sama sosial, dan sebenarnya ada satu lagi, ada ekonomi. Nah, mau tanya, di SGH sendiri itu untuk penetapan concern-nya adalah di ESG saja tanpa ekonomik itu berdasarkan apa ya? Apakah memang ada assessment bahwa isu terbesarnya adalah hanya di ESG saja, ekonomik itu sebetulnya masih aman, atau memang ada permintaan ya dari entah dari investor atau apa yang menghendaki sebetulnya aspek ESG yang menjadi prioritas gitu. Terus yang kedua, tadi kan terkait dengan material assessment atau apa pilar tadi ya, ada pilar masalah people and passion, terus ada ethics ya, transparansi dan business responsibility. Nah itu berdasarkan apa ya muncul tiga pilar itu? Apakah ada assessment sendiri, dan balik lagi ternyata di SGH sendiri ada 3 isu yang menjadi concern di situ, yang perlu diperbaiki gitu, atau kembali lagi ditetapkan oleh manajemen bahwa di SGH cukup 3 pilar itu saja. Gitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Danu atas pertanyaannya dan akan dijawab secara langsung oleh Pak Patrick ya Pak. Oke, bagus pertanyaan Pak Danu. Saya coba ulangi ya kalau saya nangkap. Yang pertanyaan pertama, apakah ada upaya yang dilakukan, apa aja upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk aspek ESG ya? Benar nggak saya nangkap pertanyaannya? Mungkin lebih ini Pak, kan karena tadi di awal presentasi kan sebetulnya sustainability itu ada 4 ya Pak. Ada ya ada ESG plus sama economics itu ya. Nah, kenapa terkait dengan penerapan sustainability di SGH ini hanya concern terhadap SGH saja, sementara economics itu tidak? Apakah memang ada assessment dan economic itu tidak menjadi prioritas untuk menjadi isu, atau bagaimana gitu sih Pak? Oh, oke. Kebetulan itu kan kalau kita ngomong ESG itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, itu faktor yang non-financial. Jadi apakah faktor yang financial kita abaikan? Tentu tidak begitu. Justru kita sebagai perusahaan perhatikan banget yang faktor financial. Jadi kita dengan intens monitor itu. Cuman kan kalau di perusahaan itu kita kan selalu pasti memonitor performance financial kita, penjualan kita, beban kita segala macam begitu. Itu pasti begitu. Nah, cuman sekarang
seharusnya bukan kita cuman perhatikan faktor finansial kita mesti perhatikan juga faktor yang lain begitu. Nah, yang S dan G itu sebenarnya dari awal perusahaan itu udah perhatikan. Di luar SGH pun itu selalu diperhatikan. Cuman sekarang ada yang faktor baru nih, yang I dari ESG itu. Nah, itu yang dampak perusahaan di lingkungan begitu. Itu mesti perhatikan karena kita mulai merasa dampaknya. Sekarang kan pemanasan, cuaca gak jelas begitu. Nah, jadi untuk 4 faktor itu, ESG dan financial, ekonomi begitu, semua itu diperhatikan sama perusahaan begitu. Cuman di webinar series ini kita mau sampaikan yang dimensi ESG-nya aja begitu. Semoga menjawab pertanyaan pertama, Pak Danu. Iya Pak, terima kasih sudah Oke. menjawab. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Pak Danu menanyakan mengenai 3 pilar itu. Nah, yang saya nangkap bagaimana kita mendapatkan 3 pilar itu. Nah, tadi kan sebenarnya faktor ESG itu sangat luas. Waktu kita lakukan exercise ini sangat luas, ada 50 sub-pilar. Bayangin Pak, di bawah 50 sub-pilar itu 50 lebih kebetulan. Ada subtopics lagi, ya jadi anggap aja 50, ada 7, 350 begitu. Nah, tapi kan dari topik-topik ESG itu, masa sih kita urus 350 itu? Jadi yang kita lakukan, kita melakukan materiality assessment. Dari let's say 350 area itu, mana yang paling berdampak, yang paling penting ke perusahaan begitu. Nah, kita melakukan survei untuk ke beberapa karya, ke beberapa external shareholders, ada yang shareholders, ada yang supplier, ada yang vendor, ada yang apa lagi ya, karyawan sih, ada yang karyawan yang certain grade begitu. Kita beda-bedakan. Terus kita dapat feedback dari mereka. Kita sebagai stakeholder di SGH begitu, apa yang menurut kita penting buat kita. Dan itu disummarize. Jadi ini bukan cuma decision dari manajemen aja, bukan. Mereka sebagian aja di situ. Nah, itu disummarize dan kita menentukan untuk SGH itu yang pilar atau yang area yang paling penting untuk kita secara keseluruhan itu adalah yang patient and people, yang ethics and governance, sama yang business responsibility, itu termasuk yang enviro begitu. Nah, terus dari 3 pilar itu ada subtopik-subtopiknya. Kalau lihat dari jawaban itu, kategori mana yang paling penting di 3 pilar itu? Karena 3 pilar itu masing-masing ada beberapa subtopik. Yang saya presentasikan ada yang 3, ada yang 2, ada yang 3. Sebenarnya ada yang lebih 3 begitu, tapi ya udah terlalu banyak kalau kita ambil semua. Jadi kita fokus, ya itu dapatnya yang dari 3 pilar itu dapat 3, 2, sama 3 begitu. Itu hasil dari survei dari semua, secara sampling, dari semua stakeholder SGH. Itu sih Bapak, bagaimana kita mendapatkan penentuan yang materiality pilar kita tadi. Semoga menjawab. Iya Pak, menjawab. Terima kasih Pak Patrick konfirmasi jawabannya. Oke, thank you Pak Danu. Saya balikkan ke moderator. Terima kasih Pak Danu atas pertanyaannya Pak. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya yang ada di kolom chat dari Pak Afan. Bapak Ibu izin bertanya, bagaimana pandangan Komite ESG ini terhadap isu-isu sosial yang sering terjadi di masyarakat? Dalam hal ini, jika ada seseorang viral karena konteks negatif, dia di luar jam kerja, namun banyak netizen akan menyasar tempat dia bekerja. Tentu ini dapat mengganggu citra perusahaan. Bagaimana tanggapan dari ESG Komite terhadap isu viral sedikit serangan tempat kerja atau isu seperti boikot produk? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Riris. Silakan, Bu. Ya, terima kasih untuk Afan ya. Afan mungkin bisa open mic biar lebih spesifik pertanyaannya.
Oh. Halo? Sambil Halo, menunggu, iya Ibu. iya ya, silakan bisa di-specify Iya. pertanyaannya. Iya Bu, jadi kan kalau untuk akhir-akhir ini, seperti contoh kita pada saat bulan puasa kemarin, ada satu seseorang dia parkir mobil di jalan gitu ya Bu ya. Ternyata dia mengganggu lalu lintas di area tersebut tuh. Nah, dia pada saat ditegur, dia tidak memindahkan kendaraannya, tetapi malah menantang orang-orang yang menegur. Nah, netizen ini kan banyak yang melihat, wah ini sesuatu yang tidak baik. Akhirnya netizen ini tidak hanya menyerang si personal tersebut, tetapi juga menyerang ke tempat dia bekerja. Nah, seperti itu bagaimana Bu, semisal contoh kasus seperti itu terjadi pada karyawan Soho, dan itu bagaimana tindak lanjutnya dan bagaimana tanggapan dari komite ESG. Karena menurut saya hal tersebut bisa berdampak terhadap keberlangsungan dari perusahaan seperti itu. Lalu juga yang contoh kedua seperti isu-isu boykot. Seperti contoh kita sudah tahu ya Bu ya, bahwa isu boykot ini masih marak di Indonesia karena ada satu perusahaan yang terafiliasi dengan satu kegiatan dari luar negeri ini. Seperti itu Bu. Oke. Yang pertama itu tentang viral sedikit serang tempat kerja. Yang pasti kita sebagai company representatif tidak mendukung upaya untuk serang tempat kerja tersebut ya. Nah, namun sesuai dengan core value-nya SGH, kami juga sangat-sangat menghimbau untuk menerapkan core value tersebut bukan hanya di lingkungan kerja sebenarnya, bahkan sampai kita di rumah dan dimanapun kita berada untuk mencerminkan integritas kita, karena dimanapun saat ini kita berada, seperti yang tadi Alvan sampaikan ya, kita nggak bisa lagi menghindari ada kamera, ada foto, ada upload sosial media dan saat ini tuh kayaknya cepat gitu ya, nyari tahu orang tersebut bekerja di mana, seperti itu ya. Yang pasti viral sedikit serang kita pasti tidak mendukung hal-hal seperti itu. Namun jika sampai memang amit-amit jangan sampai terjadi ya, perusahaan punya SOP dan juga tindakan tegas, dan pastinya kita melakukan investigasi terlebih dahulu. Karena hal itu merupakan oknum. Benar ya, oknum. Kecuali memang ada hal-hal yang sebagai representasi perusahaan, kalau saya rasa itu sudah merupakan fraudulent actions, bahkan tindakan kriminal. Tapi kalau hanya merepresent diri pribadi, perusahaan sudah punya komite di luar komite ESG yang menangani hal tersebut dengan investigasi yang menyeluruh. Itu yang pertama. Nah, kalau untuk boykot produk, rasanya kita juga tadi Bu Yulinda tuh sudah sampaikan ya, kita ada line untuk pharmacovigilance. Produknya, jika memang produk-produk SGH, maka kita punya full accountability untuk menghandle hal-hal tersebut. Namun, jika produk di luar SGH, perusahaan tidak mempunyai wewenang yang cukup ya Bu ya, untuk mengeluarkan statement terhadap produk yang bukan diproduksi dari kita. Cukup menjawabkah? Bu Yuli mau menambahkan? Cukup ya. Alvan cukup menjawabkah atau ada pertanyaan yang lebih lanjut? So far cukup sih Bu, karena memang tadi dari penjelasan Bu Riris bahwa ada komite lain yang akan menindaklanjuti semisal ada ada insiden di luar jam kerja yang berkaitan dengan si karyawan gitu ya. Jadi kita akan melakukan investigasi terlebih dahulu, seperti itu Bu ya. Ya, sebagai contoh di tahun lalu itu ada satu oknum di sosial media ya, yang seolah-olah dia pakai ID card-nya SGH. Dan mirip sekali gitu, karena sekarang bikin ID card tuh mudah, gampang ya. Gitu. Jadi perusahaan kita sebagai perusahaan mengambil tindakan tegas sekali, mengeluarkan statement letter formal dari perusahaan setelah kita investigasi bahwa memang oknum tersebut bukan karyawan atau tidak pernah bekerja di SGH Group, dan kita sampaikan kepada publik bahwa yang bersangkutan bukan karyawan kami, bahkan bukan mantan karyawan kami. Gitu. Jadi artinya kita juga tetap menjaga citra dan nama baik perusahaan dari tindakan-tindakan seperti itu. Bisa dilihat di Instagram, suratnya masih ada. Oke, baik Ibu Riris, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, makasih. Saya kembalikan ke Ayu. Terima kasih Bu Riris atas penjelasannya.
Semoga semuanya jika nanti masih ada pertanyaan boleh dijapri ke masing-masing ESG komite ya Bapak Ibu. Oke, karena waktunya juga sudah habis, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ESG komite, Pak Patrick, Pak Bobi, Bu Yuli, dan Bu Riris atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Semoga pemaparan materi yang telah disampaikan ini dapat meningkatkan awareness kita sebagai karyawan untuk berperan aktif dalam mewujudkan bisnis perusahaan yang berkelanjutan. Contoh simpelnya yang tadi seperti yang saya jelaskan ya Bapak Ibu, kita mulai mengurangi sampah plastik dengan menggunakan tumbler ataupun tidak menggunakan kantong plastik lagi. Oke, mungkin ada closing statement dari Bapak Ibu ESG Komite. Saya. Oke, Bapak Ibu, secara penutup summary aja begitu. ESG itu sebenarnya bukan hal yang baru sebenarnya. Cuman sekarang lebih kita mau perhatikan hal-hal yang di aspek ESG-nya, terutama yang I, karena kita mungkin generasi sekarang ya, mungkin Bapak Ibu udah notice, udah beda. Jadi kita sekarang lebih di bahasa Inggrisnya kalau familiar dengan terminologi lebih woke begitu. Nah, jadi kita mesti perhatikan yang dampak kegiatan yang kita lakukan, dampak ke ke environment kita, ke lingkungan kita, dampak sosial yang kita lakukan, dampak ke orang-orang di sekitar kita, sama dampak yang kita lakukan ke perusahaan kita, seperti kayak image perusahaan segala macam begitu. Ya makanya secara dasar kita ada peraturan-peraturan yang kita mesti ikuti. Seperti begitu summary-nya Bapak Ibu. Nah, cuman kalau ESG ini, kalau sekarang ngomong ESG ini kebanyakan di bidang perusahaan tercatat lebih diperhatikan sekarang yang hal yang baru di ESG, which is yang environment. Makanya karena itu baru, itu yang sangat rumit untuk kita kan mesti monitor dan ngukur begitu. Seperti kayak dijelasin Pak Bobi kan, kalau dibedah-bedah kan cukup rumit sekali begitu. Itu Pak Bobi jelaskan dengan sesimpel bisa mungkin, tapi ada lebih kompleks lagi begitu. Nah, semoga informasi membantu untuk megatrend sekarang, karena di pasar perusahaan tercatat ESG itu adalah very hot item sekarang, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih kepada Soho People atas antusiasmenya hari ini. Selamat sore dan salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.